yang memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita, dan memberikan Roh Kudusnya menggerakkan kita untuk kita boleh menjadi muridnya yang setia, untuk kita boleh belajar dan belajar terus menjadi murid yang sejati. Mari kita siapkan hati kita tenangkan diri kita. Kita mau menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Kita menyadari nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita angkat tangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, yang Maha Murah, Allah yang Maha Baik, Allah yang senantiasa ada dan hadir dalam hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami hadir dengan segenap keberadaan kami ya Tuhan. Kami hadir dengan kelemahan kami. Kami hadir dengan semangat kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami pada malam hari ini untuk pengajaran-Mu, untuk firman-Mu, untuk rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hadir dengan segenap hati, jiwa, budi kami pada malam hari ini. Biar Engkau yang berkarya ya Tuhan. Biar Engkau yang menyentuh setiap hati kami, menjadi Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di sini. Terima kasih kami bersyukur untuk semua yang Kau sediakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kadang apa yang tidak kami bayangkan, yang tidak kami impikan, itu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Yang belum kami minta, Engkau berikan bagi kami. Engkau menyediakan seturut dengan kehendak-Mu di waktu-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti Tuhan. Kau mengerti segala
sungguh Allah kami yang baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bicara kebaikan Tuhan sungguh tidak terbatas dengan kata-kata. Mari kita bersama-sama naikkan pujian syukur ke hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita, segala puji syukur hanya bagi Dia. Hosana, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, ini semua hati kami, segala puji syukur kami ajarkan kepada Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Hosana, terpujilah Engkau Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami
baik bagi kami. Karena karya-Mu begitu indah dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu menebus dosa kami, mengangkat kami dari segala belenggu dosa kami dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Membawa diri kami, membawa penyembahan kami kepada-Mu. Yang terbaik kami mau berikan kepada-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu indah. Ini penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, yang mulia, hati yang mulia.
Kami mau mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada kami. Bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Kau Allah kami yang ajaib, yang besar dan mulia. Pada malam hari ini Tuhan, kami hadir mau membuka hati kami, membuka mata kami, membuka telinga kami Tuhan, untuk sabda-Mu, untuk pengajaran-Mu bagi kami. Kami mau menjadi murid-Mu yang setia. Kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, yang selalu boleh dan bisa mendengarkan kehendak-Mu dan melaksanakannya. Bentuk setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi manusia yang baru. Dan kami juga bersyukur Kau hadirkan Bapak Roland di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan lidahmu sendiri pada malam hari ini. Kau telah mempersiapkannya Tuhan, Kau telah memilihnya. Kiranya sungguh Bapak Roland boleh membagikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang berjaga-jaga bersama malaikat surgawi-Mu di sekeliling tempat ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau mengurapi kami, dan Engkau membentuk kami. Dan segala pujian, doa, penyembahan kami ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar? Jawabannya beda-beda ya. Luar biasa, biasa di luar. Apa lagi? Baik ya. Karena kita bahagia kalau aku ikut Kristus. Amin. Coba colek kiri kanannya, semangat mengikuti seminar pemuridan. Ya. Kemudian di kanannya ada yang baru pertama kali datang dari Laurentius. Akibat dari pemuridan ini, ya ada ya. Nah, jadi kita lihat nanti kita akan belajar melalui seminar ini bagaimana kita mau menjadi seorang murid yang sejati. Ya, oke, Bapak Ibu yang terkasih, seminar dari pemuridan ini saya akan jelaskan dulu. Sebenarnya apa yang kita mau pelajari dalam seminar ini? Ya, seminar ini panggilan menjadi seorang murid atau murid yang sejati atau murid menjadi murid yang sejati atau menjadi ya whatever lah ya namanya apapun. Tapi intinya adalah kita mau menjadi seorang murid Yesus yang sejati. Amin. Ya. Nah, kita akan masuk dalam beberapa pertemuan, ya. Berapa pertemuan tepatnya? 7, ya. Ada 7 pertemuan, ya nanti yang akan diikuti oleh kita. Tapi kita harus lihat dulu sistematika daripada pemuridan sendiri, ya. Saya mau jelaskan sedikit supaya beresis Bapak Ibu punya pencerahan, ya. Oh ikut nih murid yang sejati mau diapain gitu ya. Nah supaya kita tahu dulu persis sistematikanya apa ya untuk kita bisa pelajari selama kita belajar MYS ini atau murid yang sejati ini. Oh iya, ada yang belum kenal sama saya? Ada yang belum? Ada. Ya udah nggak apa-apa ya. Saya ini ya, perkenalan dulu. Hai, nama saya Roland.
Saya berasal dari PDB Makassar Organization dari di sini ya. Nah, oke, itu aja lah. Nanti sisanya mau ngobrol di belakang aja ya. Oke. Nah, untuk murid yang sejati ini sebenarnya ada 5 tahapan yang kita mau ambil ya. Pertama itu adalah Yesus memanggil para muridnya untuk membina relasi dan persaudaraan dengannya ya. Itu tahap pertama ya. Jadi ketika kita menjadi seorang murid yang sejati, tahap pertamanya itu adalah Yesus memanggil para murid ya. Untuk apa? Untuk berelasi dulu sama Tuhan Yesus ya, dengannya. Ya, itu besar dengan Tuhan Yesus. Kemudian kedua, setelah sudah dipanggil apa? Menjalani hidup ya, juga bacanya ya. Betul juga. Menjalani hidup yang sesuai dengan teladan Yesus ya. Menjalani hidup yang sesuai dengan apa? Dengan teladan Yesus. Benar ya istilahnya. Teladan Yesus ya. Gampang atau susah? Coba. Ya. Bedanya Tuhan Yesus sama kita apa? Ya. Kalau Tuhan Yesus itu sedikit marah ya. Kita lihat di kitab Injil juga ada ya. Tuhan Yesus marah, balikin itu meja uang gitu ya. Tapi kalau kita apa bedanya? Kita sedikit marah gitu ya. Nah, teladan Yesusnya apa? Sedikit marah, bukan sedikit marah gitu ya. Nah, itu yang kita harus berubah ya, supaya kita mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus ya. Kemudian setelah kita udah jalani itu ternyata gak gampang, ada tantangan ya, dan penuh dengan ujian bahkan ya. Tantangannya itu berat bahkan. Wah, saya sudah ikut Tuhan Yesus, harusnya enak dong gitu ya. Harusnya kita dapat privilege anak raja gitu ya. Tapi kok udah ikutan malah jadi rasanya makin sulit, rasanya makin menyebalkan, rasanya kok orang-orang makin rasanya udah mau kamera gitu ya, mundur tanpa berita gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi tantangan dan menjadi murid itu ternyata gak gampang, dan itu juga perlu dengan ujian ya. Dan Allah juga yang tidak akan membiarkan kita untuk membimbing para murid melalui sabda, tradisi, dan magisterium. Jadi Allah juga gak akan mungkin tinggal diam, akan terus membimbing para muridnya. Dan yang terakhir yang kita mau capai adalah murid-murid makin menyadari komitmen dan tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Ya, intinya cuma itu ya, yang kita mau pelajari. Maka dari itu, ketika kita mengikuti MBS ini, kita itu benar-benar nanti belajar satu persatu, supaya kita jangan cuma hanya tahu ya, oh iya jadi murid, belum jadi murid atau baru sedikit aja kena siram sedikit langsung udah udah deh nggak jadi murid nggak jadi ya. Supaya kita tahu persis ketika kita selesai mengikuti seminar ini, bahwa ini loh nantinya saya akan menjadi seperti ini ketika saya menjadi seorang murid yang sejati ya. Nah, jadi babnya itu nanti akan dibagi 7 juga. Dibagi 7 ya. Dibagi 7 yaitu ini daftar babnya ya. Panggilan menjadi murid itu yang akan dilakukan pada malam hari ini. Kemudian kita nanti akan bicara soal relasi dan persaudaraan seorang murid ya. Kita bicara soal hidup dan teladan daripada seorang murid. Ujian. Nah, kita juga belajarnya tentang ujian. Terus belajar juga tentang bimbingan seorang murid, komitmen dan tanggung jawab seorang murid, dan yang terakhir itu adalah buah dan belas kasih seorang murid ya. Jadi semua itu nanti ada dalam buku. Ada yang belum punya bukunya? Ya? Oh, belum dibagiin? Oke. Ya nanti abis ini bagiin gitu. Oke. Ya nanti bisa dilihat juga di buku, karena ini semua materinya itu ada di buku murid yang sejati ini. Ya. Oke. Nah, itu adalah sebuah pendahuluan untuk daripada seminar pemuridan ini ya, seminar murid yang sejati ya, bagaimana kita mau menjadi seorang murid Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perlu diketahui bahwa seminar murid yang sejati ini adalah seminar berjenjang yang memang seminar yang ada jenjangnya ya.
Jadi kalau misalnya kita biasa ikut persekutuan doa ikut SHDR, ya. Kalau belum ikut SHDR harus ikut dulu, gitu ya. Nanti setelah itu ada ada pertumbuhan, terus ada DKK ya, dasar kedewasaan Kristiani. Bagaimana kita bergerak terus makin lebih tinggi dan murid yang sejati ini salah satu level di antara jenjang ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu kalau misalnya memang belum pernah mengikuti seminar yang lain, Bapak Ibu harus ikut, ya. Karena kalau enggak nanti ada yang hilang, ada yang missing, ada yang enggak klop, ya. Jadi maka dari itu ketika nanti mengikuti ini sudah sampai selesai, nanti ada seminar yang lain ikut lagi, ya. Terus supaya kita bisa terus diperlengkapi dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, ya. Oke. Nah untuk yang bab pertama ini kita mau bicara soal menghayati makna panggilan Yesus kepada murid-muridnya, mengenal tahapan pemuridan dan tujuannya, dan juga menumbuhkan kesadaran untuk menjadi murid Yesus. Ya. Nah, saya sekarang mau ajak Bapak Ibu, Bro and Sis semua katakan pada kiri kanannya, selamat Anda terpilih, ya. Coba kasih salam dong, selamat ya. Kamu terpilih loh. Bapak Ibu semua terpilih di sini untuk bisa menjadi seorang murid. Murid siapa? Murid Yesus, ya. Gak tanggung-tanggung. Bukan muridnya guru siapa, tapi itu benar-benar muridnya Tuhan Yesus, ya. Dan ini adalah satu privilege yang sangat luar biasa, ya, gak biasa. Ini adalah sesuatu yang extraordinary. Bahwa Yesus, Bapak Ibu semua dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Tuhan sendiri untuk bisa mengikuti seminar ini dan dipilih untuk berproses menjadi seorang murid yang sejati, ya. Dan kita seringkali ngomong gini, saya ikut seminar pemuridan bukan saya yang mau, saya dipaksa sama siapa? Sama pasangan misalnya, gitu ya. Wah, pasangan udah ngotot, ya. Kalau kamu nggak ikut seminar pemuridan, jangan pulang, jangan bobo di kamar, gitu ya. Wah, misalnya seperti itu. Tapi percayalah bahwa itu juga merupakan pilihan cara Tuhan memilih kita, ya. Jadi di sini kita mau lihat di Yohanes 15 ayat 16 juga berkatakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Jadi kita lihat bahwa bukan kita yang milih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesuslah yang milih kita. Kalau kita ngotot-ngotot juga, kalau Tuhan Yesus tidak pilih kita, tidak akan bisa, betul? Nah, inilah makanya itu bahwa panggilan menjadi seorang murid itu benar-benar datang daripada Tuhan sendiri yang memilih kita, ya. Dan juga Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia, ya. Markus 1 ayat 17. Di sini juga mau ditekankan kembali bahwa memang Tuhan itu datang ke dunia ini dan Dia langsung mencari murid dan memuridkan 12 rasul ini untuk bisa menjadi seorang penjala manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat, ya, ada perbedaan antara pengikut, follower atau murid, ya, versus murid, ya. Nah, Bapak Ibu pernah dengar, pernah ikut atau pernah datang ke acara yang namanya KRK, Kebangunan Rohani atau pembicaranya dari Inggris, jauh-jauh dari sana. Wah, dia bisa begini, bisa begitu. Datanglah ke Bandung, ngumpul di Sudirman Ballroom, 2.500 orang datang. Ya, ada yang mengalami kesembuhan, ada yang mengalami ini, mengalami itu. Begitu luar biasa, ya. Tapi kalau saya sebagai pengikut, ya, cuma hanya ikut-ikutan doang. Datang ke sana ngapain? Pengen tahu, benar nggak sih? Benar
bener nggak sih saktinya, bener nggak? Ya, bisa jadi ngomong gitu kan, mau cek katanya kesaktiannya bener atau enggak katanya gitu ya. Terus udah gitu, wah siapa tahu nanti benar-benar ada mujizat orang yang benar-benar berdiri, wah mau tepuk tangan deh yang kenceng, ya. Apapun alasannya, tapi seorang pengikut itu dia hanya melihat tertarik sama mujizat-mujizat aja, gitu ya. Dia cuma hanya melihat kalau misalnya ada kepentingan, misalnya dia ada kepentingan, ya dia mau kalau disembuhkan. Tapi kalau misalnya enggak, begitu diajak untuk lebih dalam lagi, dia pasti akan mundur atau kabur. Ya. Nah, sedangkan kalau murid itu belajar, kita menjadi seorang murid itu bukan cuma hanya sekedar ikut-ikutan, tapi menjadi seorang murid itu adalah memadani kepada guru kita, yaitu Tuhan Yesus, ya. Meninggalkan segala sesuatu ya yang memang harus ditinggalkan untuk mengikut Yesus, dan proses daripada pemuridan ini adalah sifatnya transformatif. Transformatif itu berubah. Ya, yang tadinya kita hanya malas, tapi berubah jadi semangat, gitu ya. Tadinya kitanya cuma kayak sekedar, yaudah ikut-ikutan doang lah di persekutuan doa. Tapi begitu udah menjadi murid Yesus, maka berubah. Olah pikirnya juga berubah. Cara menanggapi sesuatu juga berubah. Nah, Bapak Ibu yang kasih, mungkin kalau misalnya sering kita bayangkan itu bayi, ya. Kalau bayi masih kecil itu makanannya apa? Susu, udah pasti. Makin besar sedikit, bubur, yang masih lembut-lembut gitu ya. Nah, udah yang lembut-lembut terus makin besar lagi, makin keras. Ya, intinya adalah makanannya makin lama makin keras. Ya. Nah, seringkali kita dalam iman kita itu seperti kayak bayi tadi gitu ya. Kita pengennya makanan susu terus, gitu ya. Atau dikasih bubur terus, gitu ya. Tapi ketika dikasih makanan keras, kitanya menolak dan nggak bisa makan. Karena kenapa? Karena kitanya masih belum bertumbuh, ya. Nah, itulah makanya ketika kita ketika mulai dikasih makanan keras dan lain sebagainya, banyak sekali orang-orang itu yang merotot mundur, jadi akhirnya ya. Karena kesandung ini nanti akhirnya ribut, hilang, muntaber dan lain sebagainya, ya. Nah, maka dari itu yang kita mau lihat jelas bahwa kita bukan mau jadi pengikut, ya, jadi murid. Nah, definisi daripada murid sendiri itu adalah apa? Murid itu adalah dari bahasa Yunani itu matetes, ya. Saya bacanya gimana nggak ngerti, ya. Anggap aja seperti itu. Seorang yang sedang mempelajari pengajaran dari orang lain, ya, atau saya disebutnya magang, lagi magang, ya, magang sama Tuhan Yesus loh. Oh iya. Nah, murid adalah pengikut yang taat pada ajaran dan menghidupi cara hidup gurunya. Nah, ini yang penting, ya. Maka dari itu ketika kita mengikuti seminar pemuridan ini, gak main-main, ya. Bahwa kita benar-benar terpilih dan kita benar-benar untuk mau mengubah cara hidup kita supaya kita hidup bisa sesuai dengan guru kita, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, maka dari itu kita mau lihat juga bahwa kalau kita mau magang gitu ya, kalau kita mau mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus, ya, kita mau menghidupi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkarya, jadi ya kita mengikuti. Nah, kita sering kali itu mengalami banyak masalah, kan? Makanya nanti masalah-masalah ini, tantangan-tantangan ini nanti akan dibahas tadi ya di pertemuan keempat atau kelima nanti kita akan bahas dan kita akan lihat bahwa ternyata gak gampang untuk bisa bukan gak gampang, ada tantangannya yang kita harus jalani, ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang siapa yang dipanggil?
Siapa yang dipanggil? Coba boleh lihat kiri kanannya dan coleknya. Kamu loh. Ya, kita semua adalah yang dipanggil oleh Tuhan Yesus ya. Jadi kita udah terpilih, udah dipanggil gitu ya. Nah sekarang yang mau dibahas itu adalah prosesnya, tahapan-tahapannya ya. Jadi tahapan-tahapan dari pemuridan itu, jadi ada 3 tahapan yang ada dalam proses pemuridan ini. Yang pertama itu adalah ketika Tuhan Yesus mengambil yang pertama itu mengambil keputusan atas panggilannya ya. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah panggil sebagai murid, kita mau menjawabnya seperti apa gitu ya. Nah ada beberapa contoh, ada di buku juga dijelaskan ya, ada bisa dibaca juga. Nah cara pertama itu ketika Yohanes Pembaptis mengarahkan 2 muridnya ya, Andreas dan Yohanes menuju ke Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lewat gitu kan, Yohanes Pembaptis itu punya murid Andreas sama Yohanes gitu ya. Terus begitu Tuhan Yesus lewat, murid-muridku tuh ikutin guru yang itu, ikutin Tuhan Yesus ya. Yohanes Pembaptis ngomongnya seperti itu, udah ikutin guru yang itu aja. Nah, terus gimana? Kan saya muridnya Yohanes Pembaptis gitu ya, karena berdua ini gitu. Gak apa-apa, ikut aja itu karena itu adalah guru besar ya. Yohanes Pembaptis seperti itu, dan mereka berdua ikut, dan akhirnya mereka mengikut kepada Tuhan Yesus ya. Jadi ini adalah cara pertama, itu adalah pemuridan ini bisa jadi diarahkan oleh gurunya ya. Jadi ketika diarahkan oleh gurunya, maka kejadian seperti ini ya yang terjadi. Kemudian cara yang kedua itu adalah ketika Andreas mengajak Simon untuk menemui Tuhan Yesus. Nah ini juga bisa jadi diajarkan orang lain ya. Ayo ikut persekutuan doa, ayo nanti kita jadi murid Yesus ya. Diajak gitu ya, diajak orang lain, dan akhirnya Simon pun bisa menjadi seorang batu karang ya, atau Petrus ya, dan dia bisa menjadi seorang paus pertama kita ya. Nah kemudian cara yang ketiga itu adalah seperti panggilan Yesus kepada Filipus lewat apa? Pertemuan yang tidak direncanakan ya. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus di Galilea, dan disitulah langsung oke, saya mau ikut dengan Tuhan Yesus kata Filipus ya. Ada cara yang keempat itu adalah bagaimana Filipus mengajak Nathanael menemui Tuhan Yesus ya. Filipus itu udah mengalami Tuhan Yesus ya. Ketika dia udah mengalami Tuhan Yesus, dia langsung ketok-ketok rumah Nathanael keluar ya, keluar, ada Tuhan Yesus datang katanya, kata si Filipus gitu ya. Terus Nathanael kalau misalnya dia begitu melihat, siapa sih? Oh Filipus gitu kan. Terus kalau saya dia ngomong, enggak, males tutup lagi pintunya, bisa nggak ya? Bisa ya. Tapi dia tidak melakukan. Ya dia tetap oke, dia keluar. Begitu keluar, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia juga mengalami Tuhan Yesus. Nah itulah langsung berubah. Oh iya, oke, saya mau jadi murid Yesus. Ya mungkin Brother Sis, Bapak Ibu, kita ada di salah satu dari 4 itu mungkin ya. Tetapi kita mau lihat bahwa ini adalah semua hanya salah satu cara, dan bagaimana cara ini juga kita nanti mau ambil keputusan untuk jawab ya. Karena kalau saya kayak contoh Nathanael jawab tidak, bisa nggak jadi seorang murid ya? Bisa jadi batal jadi seorang murid gitu ya. Kalau saya sekarang diajak aja menolak gitu ya, terus udah gitu diarahkan gak mau, bandel gitu ya gitu. Terus nah ya, jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan itu sedang memanggil ya, memanggil kita semua. Problemnya adalah will you answer ya. Tuhan itu lagi ngetok-ngetok,
itu hati dari masing-masing kita. Ayo dong, jadi muridku, jadi muridku, jadi muridku. Nah ketika Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita, kita mau buka enggak? Mau membiarkan Tuhan masuk dan untuk bisa kita membiarkan kita menjadi seorang murid ya Tuhan Yesus. Mau atau tidak? Nah inilah yang jadi pertanyaannya ya. Dan ini juga nanti jadi pertanyaan buat Bapak Ibu Bro and Sis semua. Ya. Oke. Nah yang kedua itu adalah tahapan yang kedua setelah mengambil keputusan atas panggilan ini yang disebut mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, nah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ini adalah menjadi satu momen penting, ya, menjadi momen penting. Karena kenapa? Untuk mengikut Tuhan Yesus itu nggak gampang dan nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Jadi contohnya gitu ya, kalau saya seorang motivator yang hebat, ngomongnya hebat gitu ya, terus saya ngomong, wah promosi begini ini nggak akan bisa menjelaskan. Ya karena kenapa? Ketika kita mau mengikuti Yesus itu harus mencoba sendiri. Ya saya sering pakai ilustrasi itu kalau makanan ya, kalau saya makanan, oh ada sate enak tuh, satenya Hadori di stasiun gitu ya. Kalau misalnya udah saya ngomong seperti itu, kalau ada yang pernah makan dan ngomong enak, mungkin akan jawab, oh iya betul. Tapi kalau misalnya yang belum pernah, enak gitu. Benar nggak? Jangan-jangan itu bukan tahu doang, gitu kan? Bisa jadi seperti itu kan? Nah, maka dari itu kita akan sulit sekali untuk ngomong bahwa ikut Tuhan Yesus itu, mengalami perjumpaan Tuhan Yesus itu harus dirasakan oleh masing-masing dari kita. Kita yang harus merasakan sendiri perjumpaan pribadi itu, dan dari situlah kita bisa ngomong, oke, bahwa benar-benar ikut Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Ya. Nah, Yesus Bapak Ibu, terus terang seminar pemuridan ini atau murid yang sejati ini adalah salah satu seminar yang mengubah mindset saya atau pola pikir saya. Ya, terutama dalam hal pelayanan. Ya. Karena kenapa? Saya merasakan sendiri bahwa lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, lewat pengalaman-pengalaman iman, ya, yang saya alami itu bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik, luar biasa, sangat baik, ya, dan nggak ada kata-kata untuk saya ngasih alasan dan ngomong, nggak Tuhan nggak mau, no, gitu ya, atau nanti dulu, kapan-kapan lagi aja gitu, kayaknya nggak bisa gitu untuk saya bisa menolak atau ngomong seperti itu. Karena kenapa? Karena faktornya ini, perjumpaan pribadi, ya, bahwa saya merasakan lewat pengalaman iman saya, Tuhan itu benar-benar berkarya dan Tuhan itu benar-benar bekerja dalam kehidupan saya. Ya, saya mau sharing yang terakhir, mungkin dari teman-teman juga banyak yang tahu sih ceritanya ya. Jumat Agung kemarin, lagi mau masuk ke gereja, saya ngantri depan jalanan masuk, udah mau masuk, tiba-tiba pohon tumbuh dan kena mobil saya. Ya saya dalam, saya nyupir karena semua udah pada turun, mau tugas, saya masih mau nunggu masuk parkir, tapi pohon tumbuh. Ya, ketimpa 2 kali, atap sebelah depan ketimpa, tapi puji Tuhan saya selamat. Ya, singkat cerita, begitu udah selesai itu, saya lihat lagi foto-fotonya. Ya, lihat lagi foto-fotonya. Kalau batang utamanya ini yang potong dari pohonnya itu patah semua, itu lain cerita. Jadi masih ketahan gitu ya. Jadi ini jatuh, ini masih ketahan. Ada yang masih tempel dengan batang pohon yang ininya. Jadi nggak benar-benar copot. Kalau benar-benar copot mungkin bisa jadi lain cerita, bisa jadi. Karena saya lihat dari fotonya kok kayaknya ini pas banget di tempat supir gitu ya. Kalau misalnya ini si batang besarnya copot dari pohonnya gitu ya. Ya puji Tuhan, saya lihat bahwa ternyata Tuhan itu masih menjaga ya. Lewat pengalaman hal kecil itu yang menurut saya wow juga gitu ya. Kenapa pas lagi ngalamin itu kayaknya
saya tidak merasa wah ketakutan atau gimana, tapi saya masih merasa bahwa saya waktu kejadian itu, Tuhan Yesus tolong jagain saya. Blum, ya sekali, blum lagi, 2 kali gitu ya, tapi semua masih terkontrol, masih aman gitu ya. Nah, puji Tuhan, ternyata selesai semua, tidak ada kerusakan yang lebih parah lagi, dan yang terutama ya saya selamat Bapak Ibu. Nah, inilah yang saya lihat salah satu bentuk dari perjumpaan pribadi dengan Yesus ini. Ya, yang saya bisa rasakan bahwa Tuhan Yesus itu saya lihat seperti tangannya itu menopang pohon tersebut itu, gak melepaskan begitu aja. Ya, nah itulah tahapan yang kedua, dan tahapan ketiganya itu dari situlah baru kita masuk dalam satu komitmen Bapak Ibu. Ya, komitmen untuk apa? Untuk menjadi seorang murid. Ya, nah komitmen ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita mau ngomong katakan pada Tuhan Yesus, ya Tuhan saya memang mau berkomit untuk menjadi seorang murid yang sejati. Ya, nah bagaimana cara untuk komitmennya? Kita mau jalani syarat-syarat menjadi seorang murid dan juga meninggalkan kebiasaan buruk di kehidupan lama. Ya, jadi kalau misalnya kita udah ngambil komitmen dan kita sudah mengambil, oke, saya mau ambil keputusan untuk ikut menjadi seorang murid. Kalau nanti ada tantangan, ada kesulitan, apakah boleh langsung mundur begitu aja? Enggak ya, nggak bisa seperti itu lagi. Karena kenapa? Di sini kita bicara soal bagaimana menjadi seorang murid itu harus bisa berkomitmen dengan apapun yang bakal terjadi nanti. Ya. Nah, itu adalah 3 tahapan pemuridan, ya. Jadi nanti Brancis, Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika kita mengambil dalam satu proses mengambil keputusan atas panggilannya, kemudian which is sudah dilakukan ya dengan mengikuti seminar pemuridan ini, terus sudah gitu nanti lewat pengalaman iman, mengalami perjumpaan dengan Yesus dan juga mengambil sebuah komitmen. Ya. Nah, kemudian kita mau lihat lagi yang berikutnya adalah kriteria seorang murid dalam panggilan Yesus. Ya, nah pertanyaannya adalah siapa sih yang cocok jadi seorang murid Tuhan Yesus? Gitu ya. Nah ini kriteria-kriterianya nih, dipanggil dari kesederhanaan dan beragam latar belakang. Ya, kemudian dipanggil dalam kesibukan pekerjaan sehari-hari, jadi bukan orang yang nganggur yang jadiin murid Tuhan Yesus itu ya, bahkan orang yang sibuk, yang gak punya waktu, atau mungkin bukan gak punya ya, waktunya padat sekali gitu ya, tapi dia tetap dipanggil ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bahkan mungkin orang yang berdosa sekalipun ya, wah dia itu udah jadi asisten imam, selingkuh pula, masih juga melayani ini, melayani itu. Aduh, ya jadi kayaknya nggak cocok dan lain sebagainya. Nah, inilah yang bisa disebut dipanggil dari kedosaan. Bahkan orang yang berdosa pun tetap dipanggil. Kita mau lihat contohnya itu adalah siapa? Saulus ya, atau Paulus, yang dipanggil dengan begitu luar biasa dan akhirnya menjadi seorang murid yang sangat militan. Ya, nah kemudian dipanggil melihat potensi ya, ada wah ini bisa seperti ini, bisa kemampuan ini, punya kemampuan ini dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dipanggil itu melalui tantangan ya, karena ada tantangan dalam kehidupannya dia dipanggil dan dia mulai masuk belajar lebih mau untuk menjadi murid Tuhan Yesus ya. Nah itulah yang kita mau lihat bagaimana kriteria murid Tuhan Yesus ini dan tujuan daripada panggilan Tuhan Yesus itu apa? Ya, Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, ya, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ketika menjadi seorang murid Yesus itu jangan merasa, waduh, ya, ini begitu udah diceritain sama perorangan kayaknya udah ngeri-ngeri sedep kayaknya ya. Kayaknya mumpung baru pertemuan pertama kabur dulu gitu ya. Jangan seperti itu ya, karena bukan seperti itu, bahwa ketika doensi semua terpanggil, ya, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jangan khawatir. Untuk menjadi seorang murid Yesus sejati, Tuhan juga gak akan tinggalkan kita, gak akan biarkan kita langsung begitu aja udah langsung jadi apa? Jadi murid tanpa ada bimbingan atau dan lain sebagainya. Tapi Tuhan benar-benar akan menjagai dan membimbing kita semua sebagai seorang murid. Ya. Nah, kita lihat bahwa tujuan dari panggilan Yesus juga adalah menghayati rahmat Allah melalui panggilannya, ya. Nah, salah satu bentuk daripada kita menjadi seorang murid yang sejati itu, panggilan menjadi seorang murid itu adalah bagaimana kita melalui panggilan Tuhan Yesus itu kita menghayati bahwa rahmat Allah itu bekerja dalam hidup kita dengan begitu luar biasa. Dan tentunya kita harus lakukan itu semua dengan memiliki relasi hubungan yang intim dengan Allah. Ya, kalau misalnya kita punya relasi, otomatis kita bisa merasakan bahwa kita dicintai, ya, dan kita juga diberi kuasa yang begitu luar biasa, sama seperti kuasa daripada Allah sendiri, ya. Dan untuk melayani dan bisa menjadi penjala manusia, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bicara soal KRK lagi, ya, tadi kan ada KRK, wah, pembicaranya hebat, nanti dia bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan itu. Semua orang berbondong-bondong datang ke gedung pertemuan untuk mencari kesembuhan. Biasanya kalau nama KRK-nya KRK penyembuhan rohani Katolik, wah pasti penuh banget, ya. Dan saya juga ingat dulu kalau misalnya ada KRK yang namanya penyembuhan itu selalu penuh, ya. Di Bandung apalagi gitu ya, wah pernah dulu juga katanya disambut juga sampai 5.000 orang, wah penuh sekali. Nah, tapi kita mau lihat bahwa apakah si orang ini dia memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada kita semua. Katakanlah pembicaranya, ya, dari Inggris, dia datang ke sini, dia bisa menyembuhkan ini, bisa itu. Terus apakah dia punya Roh Kudusnya lebih hebat daripada yang kita? Enggak, Bapak Ibu, sama aja loh. Ya, Roh Kudusnya nggak ada Roh Kudus yang KW, ya, nggak ada yang second grade, third grade, KW super, ya, whatever lah ya, nggak ada, semua sama. Roh Kudusnya cuma satu. Bedanya apa? Seringkali kitanya aja yang tidak ragu, dan tidak mau menggunakan Roh Kudus yang sama. Ya, sekali waktu saya pernah waktu saya udah mengikuti pelayanan, ya maksudnya udah ikut persekutuan doa, udah menjadi tim, udah menjadi pelayan. Terus waktu itu saya sama Yuli mau minta tolong, ya, ke salah satu senior kita di sini gitu ya. Tante, tolong dong, kita mau doain rumah kita. Ayo tante, bantuin yuk, doain rumah kita supaya ya mau usir-usir gitulah gitu ya. Di rumah kita mau bersih-bersih gitu ya. Minta tolong sama tante. Langsung dijawab yang pertama. Kan kami ngomongnya waktu itu saya sama Yuli berdua. Waktu ngadepnya gitu ya. Terus mereka langsung kami berdua dimarahin. Roland, Yuli, kamu itu gak percaya ya? Kamu aja kerjain sendiri. Suruh, gak perlu tante yang datang ke sana. Kamu aja berdua
doain, nggak perlu harus sama tante, gitu ya. Kita waktu itu sempat ngeheng dulu gitu ya, ngomong dulu, nggak salah gitu ya. Apakah kita itu nggak bisa? Apakah kita bisa? Itu pertanyaannya gitu ya. Waktu digituin gitu. Tapi waktu itu karena terus diyakinkan dan akhirnya kita coba dan akhirnya kita sudah lakukan dan ternyata bisa kok, gitu ya. Nah cuma masalahnya adalah apa? Kita nggak percaya diri, nggak punya keyakinan bahwa itu sebenarnya bisa, ya. Dan makanya dari itu ketika kita mau lihat, ketika kita menjadi seorang murid yang sejati, ya, kita itu menghayati rahmat Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah, kita dicintai dan diberi kuasa oleh Allah, ya, untuk apa? Untuk kita nanti bisa melayani dan menjadi penjalan manusia, ya. Nah, Yesus juga memberi kita kehidupan kekal dari 4 hal di atas, ya. Nah, hambatannya adalah yang pertama ambisi, ya. Kedua agenda pribadi, ketiga mengasihi diri sendiri, yang keempat ketaatan, ya. Nah ini seringkali yang menjadi problem dan hambatan dalam pelayanan, ya, dalam kita menjadi seorang murid, ya. Seringkali menjadi seorang murid itu punya agenda lain gitu ya. Wah, supaya saya bisa terkenal, supaya saya bisa nanti disanjung oleh orang lain mungkin, ya. Terus ada udah tuh mau jadi pelayan dalam persekutuan doa, ada maksudnya. Pengen nanti ngerjain ini supaya ada cuan-cuan gitu ya, misalnya seperti itu. Atau apapun, ya, bisa jadi itu hambatan-hambatan inilah yang nanti akan terjadi dalam kehidupan kita menjadi seorang murid. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat bagaimana proses pemuridan, ya, proses pemuridan, ya. Bahwa kita mau lihat bahwa semua proses daripada pemuridan ini atau menjadi seorang murid yang sejati ini, semua itu sangat bergantung atau bersandar kepada kuasa daripada Roh Kudus, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang kalau misalnya belum pernah ikut SHDR, wajib ya nanti ikut SHDR. Karena kenapa? Kita mau lihat bagaimana kita mau membiarkan Roh Kudus yang akan terus menuntun proses kita untuk bisa menjadi seorang murid yang sejati, ya. Karena menjadi seorang murid yang sejati itu gak gampang banget, ya. Tantangannya makin lama makin berat, ya. Saya masih ingat ketika waktu saya awal ikut persekutuan doa, ikut SHDR dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, waktu saya setelah ikut pemuridan gitu, saya makin mengerti gitu bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Terutama waktu itu saya mengalami itu sekitar 10 tahun lalu, anak-anak kami masih ya sekitar SD, TK SD lah ya, waktu itu kira-kira umurnya masih TK SD. Nah, waktu kami aktif ya dalam kegiatan PD, ada suara-suara di luar yang ngomongin ke saya, ke kami. Rohan, Yuli, jangan terlalu aktif. Itu ingat keluarga di rumah, ya. Nah, itu suara itu muncul banyak sekali, Bapak Ibu. Dan kami sangat sadar sekali ketika diomongin seperti itu bahwa ini adalah memang warning dari Tuhan, bahwa Tuhan itu mengingatkan, ya, lewat orang-orang ini. Tetapi kalau misalnya sekarang kita mau ngomongin soal dari ego pribadi gitu ya, rasanya diomongin gitu, enggak lah, gue juga jagain kalau anak gue gak akan dibiarin, gak akan diin. Egonya itu muncul, Bapak Ibu, ya, egonya akan muncul bahwa kok gitu sih, ini orang-orang pada ngomongin, sampai yang paling parah itu adalah orang-orang yang
terdekat, keluarga terdekat sendiri malah yang ngomongin. Kan itu yang saya lihat ya, waktu itu saya dan Billy renungkan bahwa ini adalah salah satu bentuk ujian seorang murid. Ya, salah satu bentuk daripada wah kayaknya kalau mau jadi seorang murid Tuhan Yesus itu makin dalam, makin ujiannya bisa makin banyak gitu ya. Mungkin itu baru salah satunya gitu, belum yang lain-lain gitu ya. Baru hal yang kecil itu aja itu bisa terjadi gitu ya. Dan mungkin nanti masih bisa lebih banyak lagi. Ya, maka dari itu ketika kita mau bersandar pada prosesnya kepada Roh Kudus, nah inilah yang penting untuk kita jalani, ya. Bahwa kita mau lihat bagaimana Roh Kudus itu terus nanti akan membimbing kita, ya. Kalau misalnya saya itu orangnya pakai logik, ya. Segala sesuatu itu dihitung atau direncanakan dengan baik, ya. Seringkali kalau saya tidak berjalan sesuai dengan rencana, saya pasti akan ngomel-ngomel lah, akan begitu. Tetapi ketika saya udah mulai mengikuti bersandar pada kuasa Roh Kudus, ya, saya udah mulai berubah, ya. Berubahnya tadinya oke kumaha, sekarang jadi oke, gitu ya. Gimana Roh Kudus, ya. Seringkali jadi begitu, jadi makin kacau nih kalau gitu. Tapi enggak ya, dalam pengertian, bukan dalam pengertian pekerjaan dan lain sebagainya, tapi dalam pengertian ketika kita bersandar pada doa kita dan memohon Tuhan memberikan jalan, ya. Waktu kita ngambil keputusan, waktu kita mau ngambil apa, kita berdoa dulu, diam dulu, oh ya, kita ambil keputusan ini, ya. Jadi sampai situ kita ketika ditanyain gini nggak bisa langsung jawab iya, oke, enggak gitu. Diam dulu, ketika diam dulu, oh ya, oke. Kayaknya baiknya begini, gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah berpaling dari jalan kita dan menempuh jalan Allah, yaitu pertobatan. Matius 4 ayat 17. Ya, jadi berpaling dari jalan kita itu bagaimana kita nggak bisa mau seenaknya lagi. Tadinya pokoknya caranya harus begini, nggak bisa, Tuhan mintanya begini. Ya, enggak, saya pengennya begitu. Tapi Tuhan tetap arahkannya dengan cara begini. Ya, nah inilah yang tidak kita harus bisa untuk berpaling dari jalannya kita dan kita mau untuk fokus kepada jalannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk materinya sih sebenarnya sudah selesai, ya semua. Saya akan tutup dengan satu sharing, ya, tutup dengan satu sharing bahwa saya tadi udah cerita bahwa seminar pemuridan ini adalah salah satu seminar yang memang mengubah pemikiran dan mindset saya dari waktu sejak awal saya mengikuti seminar ini. Karena kenapa? Bahwa ketika kita mau mengikuti seminar menjadi seorang murid yang sejati, kita itu kalau waktu sebelum ikut kan nggak tahu persisnya detailnya seperti apa. Tapi setelah mengikuti seminar MBS ini, oh ternyata begini loh, ternyata begitu loh, ya. Dan itu yang membuat saya itu jadi terbeban, ya, bahwa untuk bisa menjadi seorang murid yang sejati itu harus berproses, harus berkomitmen, harus bisa melakukan ini, harus bisa menjadi serupa seperti guru kita. Nah ini yang sulit, ya. Maka dari itu ketika mengalami, ya ini yang saya alami ketika waktu saya mengikuti seminar pemuridan ini, saya mengalami begitu banyak orang-orang yang menyebalkan malah ada di sekeliling saya, ya. Orang-orang yang, kayaknya kayak melihat dia juga udah malas gitu ya. Kok ketemu sama dia rasanya kayaknya mau narik, mau ngegas aja gitu rasanya gitu ya. Kalau saya ketemu. Tapi di situ juga saya diajar untuk sabar, ya. Untuk
sabar ya. Dan ternyata memang Tuhan simpen orang-orang tersebut supaya kitanya naik level, betul ya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang menyebalkan itu bukan buruk, tetapi Tuhan simpan supaya kita bisa menjadi level sabarnya lebih tinggi gitu ya. Bisa level mengampuninya lebih tinggi gitu ya. Bisa naik level ya. Nah, itulah yang saya alami juga dan saya rasakan. Jadi saya begitu mendapatkan dampak yang begitu besar dengan mengikuti MBS ini, dan efeknya adalah kita menjadi seorang murid yang tangguh, yang tidak mudah untuk kayak anak kecil itu jatuh kayak guling-guling di lantai gitu ya, gitu kan? Kalau kokosehan gitu ya. Nah, jadi gak seperti itu lagi, karena kita mau menjadi seorang murid yang bertumbuh dan dewasa secara rohani. Jadi bukan cuma hanya sekedar makan makanan lunak aja atau bubur aja, tapi kita mau mulai makan makanan keras ya. Jadi gak semua makanan itu makanan lunak semua, tapi kita mau belajar untuk makan makanan keras ya. Nah, maka dari itu ini adalah sesi pertama dari pertumbuhan pemulihan ini ya. Dan nanti di sesi-sesi berikutnya akan terus dipelajari lagi lebih dalam lagi bagaimana kita menjadi seorang murid yang sejati. Seperti pujiannya. Pertanyaan terakhir, maukah kau jadi muridku? Ini pertanyaan yang mungkin boleh ditanyakan kepada masing-masing dari kita. Maukah kau jadi muridku? Silakan Bapak Ibu dijawab ya. Jawab langsung kepada Tuhan. Oke. Bahwa kita mau untuk menjadi seorang muridnya Tuhan. Tuhan bertanya, maukah kau jadi muridku? Mari kita tundukkan kepala. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena Kau selalu menyertai kami. Kau membawa kami untuk bisa mengikuti seminar murid yang sejati. Kami tahu bahwa kami mungkin merasa tidak layak untuk menjadi seorang murid. Kami merasa kami tidak pantas untuk menjadi seorang murid. Tapi kami tahu bahwa Kau telah memberikan satu persatu daripada kami dipilih untuk kami bisa menjadi seorang murid yang sejati. Dan biarlah melalui proses menjadi seorang murid yang sejati, kami bisa terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi murid yang Kau inginkan untuk kami bisa berkarya. Dan kami mau terus tetap setia sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
malam hari ini Kau ingatkan kami untuk kami terus bisa membawa menjadi seorang murid, dan melalui seminar ini kami juga terus mau berkomitmen terus untuk menjadi seorang murid yang sejati. Kini aku apakah panggilan pemuridan telah membawa pembaruan di dalam hidup Anda dan bagi apa? Gitu ya. Terima kasih.
berterima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini, untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami mau menanggapi panggilan menjadi murid Yesus dan berkomitmen untuk mengubah cara hidup kami dengan mengikuti teladannya, meskipun penuh dengan ujian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi Korolan yang telah membawa firman pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Korolan. Anugerahkanlah kelancaran dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan semakin memberkati banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran, beserta seluruh jajaran kabinetnya. Semoga mereka tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri demi kemajuan bangsa Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogart, Pastor Alo, serta para imam lainnya. Semoga dalam menjalankan tugas keutusannya sebagai gembala, hati dan pikiran mereka senantiasa terarah kepadamu untuk membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi kami semua yang hadir malam ini. Semoga Bapa mencurahkan semangat Kristus Putra-Mu agar kami dapat saling menguatkan dalam memanggul salib kehidupan kami dan mengikuti jejak Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk dapat dipergunakan dari kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan juga untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita yang telah menjawab panggilan Tuhan, kita yang telah dipilih menjadi muridnya yang sejati. Mari kita berikan yang terbaik dan kita mau melakukan satu pujian. Ikut Yesus, itulah keputusanku. Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku taikkan, walau sedih, denganku ikut, walau sedih.
Terima kasih Bapak Ibu buat peserta kasih yang diberikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan membalas segala kebaikan. Pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan masuk dalam kelompok diskusi yang akan dibagi dalam 9 kelompok, di mana 1 sampai 8 adalah kelompok peserta yang ikut 9 pemilihan, dan kelompok 9 adalah umat yang ikut hadir pada malam hari ini. Dan saya akan membacakan kelompok-kelompoknya beserta pendamping kelompoknya beserta nama peserta kelompoknya, dan khusus untuk para pendamping kelompoknya yang saya panggil namanya, silahkan berdiri di depan supaya para peserta bisa mengetahui Bapak Ibu sebagai pendampingnya. Dan untuk peserta silahkan duduk saja di depan, di kursi masing-masing. Dan untuk 1 sampai 5 di sebelah kanan saya silakan dirinya, dan 6 sampai 9 di sebelah kiri saya. Baik, saya bacakan kelompok pertama. Nama pendampingnya adalah Tante Lucy, Tante Yoyo, Cing Cing. Dan untuk nama pesertanya sebagai berikut: Cecilia Suki Herawati, Sri Endah Katlea, Twidi Fatwana, Stefani Maria, dan Yana. Dan untuk kelompok 2, nama pendamping sebagai berikut: Cilia, Tante Dewi, dan Cilinge. Nama pesertanya sebagai berikut: Aristin Suyono, Sheni Sumanto, Teddy Chandra, Natalia Christine Juliasari, dan Mardiani. Untuk kelompok ketiga, nama pendamping sebagai berikut: Yuli dan Nova. Dan nama pesertanya: Antonia Harimurti, Cindy Haryanto, Dodi Sumado, dan Elizabeth Dianita. Untuk kelompok 4, nama pendamping: Rorolan, Om Kris, dan Om Edi. Nama pesertanya sebagai berikut: Victoria Sufi, Ana, Eko Supriyanto, Regi Derawan, dan Arto. Tidak mau, saya harus pindah. Saya lupa. Untuk kelompok 5, nama pendamping sebagai berikut: Pak Frans dan Om Jos. Dan nama pesertanya adalah Joki, Santi Fitrianingsih alias Sedikit, Tristan Chandra Dinata, Merida Kartawijaya, dan Edward. Untuk kelompok 6, nama pendampingnya sebagai berikut: Kovero dan Om Hendra. Dan nama pesertanya adalah William Todia, Maria Winarti, Veronica Junita Nikel, Valdi Fabianto, dan Lukas. Untuk kelompok 7, nama pendamping Cicing atau Ingrid dan Rini. Nama peserta sebagai berikut: Maria Yohana S, Cindy Griselda, Jenike, Yunia Dwi Setiawati Niar, dan Tommy Wibowo. Dan untuk kelompok 8, nama pendampingnya sebagai berikut: Vili dan Oscar. Nama pesertanya adalah Foni Yunita, Merlin Christina, Yosi Wibowo, Tommy Chandra Dinata, dan Budi S. Terakhir untuk kelompok 9, pendampingnya adalah Alex dan juga saya sendiri, Roni. Nama pesertanya adalah Stephen, Mbak Evero, Tante Suela, Tante Lili, Sri Ngatini, Hari, Eriko, dan Bapak Martinus. Ya, perlu diingat Bapak Ibu, diskusi kelompok ini mungkin saja akan, ya, kita bisa ngeluarin sesuatu yang bersifat pribadi, tapi ingat ini hanya untuk konsumsi kelompok saja. Di luar sana sudah tidak boleh dibagi-bagikan lagi atau dibicarakan lagi. Dan percayalah bahwa para fas di sini sudah sangat berpegang teguh sama Tuhan, tidak akan pernah membocorkan itu. Oke Bapak Ibu, dan konsumsi nanti akan dibagikan di saat diskusi kelompok. Waktu untuk berdiskusi, ini sebentar, denahnya denah ya 139246 ya, tapi kelompok yang 7 itu ada di sebelah sana di atas, kelompok 8 ada di atas sebelah sana, dan kelompok 9 di belakang.
Dan diskusi dimulai dari sekarang selama 30 menit. Selamat berdiskusi. Ingat ya, kelompok 7 ada di atas sana, kelompok 8 ada di atas sana, dan 9 di belakang sana. 5 jadi di atas. Oke. Ya, namanya siapa? Bapak Ibu yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara persekutuan doa dan seminar pemuritan ini. Kita mau meninggalkan ruangan ini. Mari kita sejenak menghentikan kegiatan kita. Kita mau bersatu dengan doa. Tuhan, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah memanggil kami dengan nama kami masing-masing, dan kami yang hadir di tempat ini menjawab kesetiaan panggilan itu Tuhan. Kami mau belajar menjadi murid-Mu yang sejati. Kami mau terus berusaha menjadi murid yang setia dalam keseharian hidup kami, dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Kami mau terus melekat kepada-Mu. Terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Kiranya boleh nanti hari Senin kami bertemu kembali Tuhan untuk mengikuti sesi yang kedua, dan kami terus belajar dan menjadi murid-Mu yang sejati, yang setia. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Bimbinglah kami, lindungi kami Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh selamat sampai di tujuan, di rumah kami, di tempat istirahat kami, dan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, dan kami mampu membagikan berkat-Mu, membagikan kasih-Mu kepada mereka semua yang kami jumpai, sehingga kami sungguh boleh mencerminkan murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita serukan, karena darah anak domba yang menebus kita diselamatkan, dan kita mau bangkit menjadi muridnya yang sejati. Sekarang saatnya yang tidak rendah-rendah lagi, kita menjadi murid yang sejati. Sekarang kami keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah
Berapa ya kita?